Iblis ada syuara. Sekarang masuk kepada penyair, masuk dalam hal ini ahli bahasa, ahli sastra, dan sastranya, puisinya, syairnya tentang Islam. Bukan tentang percintaan, bukan tentang dunia, tentang Islam. Karena tidak didasari oleh ilmu, jadilah mereka tertipu oleh iblis. Nah, dari sini tahulah kita bahwa ketika seseorang yang ilmunya tidak benar, manhajnya tidak benar, maka lebih baik tampil apa jangan tampil? Lebih baik jangan tampil, gitu ya. Coba tokoh-tokoh sesat yang antum saksikan, seandainya mereka tidak tampil di televisi, di radio, di medsos, itu jauh lebih baik daripada mereka tampil membela bid'ahnya, membela sholawatnya yang bid'ah itu, membela perayaan Maulid Nabi, membela berbagai macam perbuatan syirik dan bid'ah. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, wa qad labasa alaihi, syaitan iblis mentalbis mereka, menipu mereka. Fa'arahum annahum min ahli al-adab. Iblis memperlihatkan kepada mereka, membisikkan kepada mereka bahwa mereka termasuk ahlul adab. Adab sastra, fakultas adab, fakultas sastra. Wa annahum qad khussu bi fadlatin tamayyazu biha an ghairihi. Dan iblis membisikkan di hati mereka bahwa mereka adalah orang-orang khusus, cendekiawan, orang-orang pintar. Tamayyazu biha an ghairihi, beda dari yang lain, istimewa. Orang-orang istimewa dibisikkan. Padahal yang keluar dari mulutnya adalah apa yang ada di hatinya, nuraninya, keluar lewat mulutnya, bukan dari langit. Beda dengan para ulama, diawali oleh para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, keluar dari mulutnya apa? Apa yang dari langit, wahyu. Kalau mereka tidak, mereka ahli bahasa, ahli sastra. Sastra terkenal apanya? Sastra itu terkenal apanya? Terkenal ngarangnya, ya kan? Ngarang, maka disebutkan pengarang. Ngarang, syair, puisi, lagu, kisah-kisah, cerpen, novel, itu kan karangan semua, bukan wahyu. Wa man khassakum bihadhihi al-fatrati rubbama 'afa an zilalikum. Orang yang mempunyai kekhususan seperti ini, mengungkapkan kalimat-kalimat yang indah agar kaum muslimin rindu kepada surga, rindu bertemu dengan Allah, dan seterusnya. Rubbama 'afa an zilalikum, diampuni kesalahan-kesalahan kalian. Mestinya semakin berilmu, semakin takut dosa. Lihat para sahabat, lihat para nabi, para rasul, yang mereka luar biasa kedalaman ilmunya, ketinggian ilmunya, maka mereka semakin takut. Bagaimana para sahabat
mendengar dari diri Nabi itu seperti suara air yang mendidih. Suara air mendidih keluar dari diri Nabi SAW saat beliau membaca ayat-ayat Allah, terutama ketika Allah menjelaskan tentang azab, tentang neraka, siksa kubur dan seterusnya. Terdengar suara tangisan seperti air yang mendidih. Padahal beliau manusia yang dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga, justru semakin takut. Lihat orang-orang Yahudi yang dicap neraka, bangsa kera, bangsa babi, yang dicap sebagai al-maktubi alaihi, pasti dimurkai, dicap seperti itu. Dengar neraka ketawa-ketawa, dengar adab kubur neraka ketawa-ketawa, mendengar bahwa mereka akan disiksa di neraka, iya, ayyam ma'dudah, kata mereka, cuma beberapa hari saja, seminggu. Betul, kami akan disiksa di neraka, betul, tapi cuma seminggu. Habis itu kami akan diganti oleh Muhammad dan teman-temannya itu. Kalau kurang ajar, terlalu pede orang-orang Yahudi. Padahal mereka bangsa perang, bangsa babi, al-maghdubi alaihim, tapi tertawa-tawa. Tidak ada takut-takutnya terhadap neraka, siksa kubur. Sangat jauh berbeda dengan para nabi, para rasul. Ini ya, cuma ilmu seperti itu dihembuskan oleh iblis, kesalahanmu akan diampuni. وَتَرَاهُمْ يَهِيمُونَ فِي كُلِّ وَادٍ مِنَ الْكَذِبِ وَالْغَضَبِ وَالْهَجَاءِ وَهَتْكِ الْأَعْرَاضِ وَالْإِقْرَارِ بِالْفَوَاحِشِ. Maka di setiap tempat mereka mengeluarkan kebohongan, tuduhan, serangan, kekejian, para penyair itu, kecuali yang dirahmati oleh Allah, tentunya di antaranya sahabat Nabi bernama Hassan bin Thabit. Nah, dibimbing oleh Nabi SAW, Nabi dibimbing oleh Allah lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Ya. Kalimat-kalimatnya, syair-syairnya menghantam orang-orang Yahudi, terutama yang masalah Nabi SAW. Itu pun Nabi tidak berkenan. Dia dan orang-orang seperti dia, misalnya Abdullah bin Ruwahah, kan orang-orang yang suaranya bagus, syairnya bagus, nyuruh berhenti ketika bersyair. Nabi menyuruh dia berhenti dulu, karena ada, masih ingat, istri-istri beliau, wanita-wanita. Nah, wanita-wanita jangan sampai dengar. Hati wanita itu lemah, seperti waktu itu kita bahas, mudah dirayu. Ya. Kalau antum tidak mau dengan seseorang wanita untuk nikah, ya sudah, nggak mau. Kalau wanita hari ini nggak mau, nggak sudi istilahnya, besok lusa belum tentu, bulan depan, tahun depan belum tentu. Hatinya lemah, mudah tergoda, mudah dirayu. Ini sifat wanita. Maka beliau melindungi istri-istri beliau jangan sampai mendengarkan ucapan-ucapan yang menakjubkan. Hati-hati, berbahaya. Kan banyak orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, enak didengar. Itu lebih baik para wanita jangan mendengarkan.
Karena bisa-bisa dia jatuh cinta dengan yang mengucapkannya itu, bukan isi. Dia jatuh cinta dengan yang mengucapkan itu, dan ini berbahaya. Maka para ulama tidak suka dalam majelisnya, dalam ceramahnya mengucapkan kalimat-kalimat yang indah, yang bagus, yang puitis, yang mendayu-dayu. Tidak suka. Tegas, hak-hak, batil-batil. Kalau nggak hitam ya putih, kalau nggak syirik ya tauhid, kalau nggak sunnah ya bid'ah. Ya. Biasanya bukan ulama. Kalau keluar dari lisannya itu ucapan-ucapan yang indah, enak didengar, mendayu-dayu, membuat orang-orang yang mendengarnya tertarik. Ada bunyi-bunyi yang sama, belakangnya i semua, belakangnya a semua. Ya. Para ulama tidak suka. Di antaranya Haris Al-Mahasibi. Imam Ahmad gak suka ketika Haris Al-Mahasibi ini tampil. Karena seperti itu kira-kira. Orang-orang awam akan tertarik, tapi tidak ada ilmu di dalamnya. Ya, sekedar ilmu-ilmu yang mereka sudah tahu. Harus berbakti kepada orang tua, harus taat kepada suami, harus sholat 5 waktu, tidak boleh berzina, tidak boleh minum khamar, judi. Yang orang-orang sudah tahu. Cuma diucapkan dengan kalimat-kalimat yang indah. Ini tidak disukai oleh para ahli. Wa aqallu ahwalihim anna asy-sya'ira yamdahu al-insan. Di antara yang terendah dari mereka, rendah keburukannya ya, bahwa ada seorang penyair yang memuji-muji seseorang. Fayakhafu ayyahjuwahu fayu'tihi. Yang dipuji-puji ini takut kalau pujian itu berubah menjadi celaan. Ya. Lalu dia memberikan sesuatu. Ittiqa'a syarrihi. Takut dari mulutnya muncul keburukan. Ini baik terus nih, ya. Ini puji-puji saya, ya. Kalau saya nggak kasih pujiannya berubah jadi celaan nih, kira-kira begitu. Ya. Ini kan rendah sekali. Au yamdahu baina jama'atin, atau dia memuji-muji seseorang di depan jamaah. Fayu'tihi haya'an minal hadirin. Lalu dia memberikan sesuatu karena malu kepada para hadirin yang di situ. Kalau seandainya pujian itu berubah menjadi celaan. Ini berbeda dengan para ulama yang mengatakan sunnah adalah sunnah, bid'ah adalah bid'ah. Komentar masyarakat apa? Cacian, makian, hinaan, hujatan, seperti ini. Ya, sudah begitu kenyang Ustaz salaf dengan cacian, makian, hinaan. Ya, dan insya Allah tidak mundur, ya. Tidak kemudian menjadi salafi tobat. Ya, cukup satu saja yang menjadi salafi taubat. Ya, mungkin tidak kuat dengan cacian, makian, binaan, lalu sudah nggak usah bid'ahin, nggak usah nyirik-nyirikin. Ya, dakwah seperti yang lain. Saya kira yang mengatakan ini bid'ah, ini syirik, mana? Kalau bukan doa salah, nggak ada kan? Nggak ada kan? Masing-masing berdakwah dengan apa yang mereka tahu. Nah, mungkin insya Allah takut tersinggung. Hanya du'atus salaf yang tidak takut tersinggung. Hak ya hak, batil ya batil. Ya. Insya Allah sudah biasa dan tidak perlu ditanggapi, tidak perlu dibalas, tidak perlu menjawab.
orang cacian, makian, kecuali hujah. Barangkali antum masih ingat bagaimana tanggapan Syekh Al-Albani terhadap Syekh Yusuf ketika Syekh Yusuf mengatakan bahwa membela ijtihad beliau. Saya kira beliau yang pertama, sebelum beliau nggak ada sepertinya, ya. Zakat amaliyah, zakat profesi. Pencetus pertama kali bid'ah ini beliau, ya, Syekh Yusuf. Nah, ada 3 hujah yang beliau kemukakan. Pertama, hadis tentang haul. Zakat profesi kan otomatis nggak pakai haul, kan? Nggak tiap tahun, yang bulan. Orang gajinya tiap bulan. Kalau gajinya tiap minggu, ya tiap minggu. Kalau gajinya tiap hari, ya tiap hari. Bisa seperti itu. Beliau mengatakan hadis tentang haul dhaif. Gitu. Akhirnya dijawab oleh Syalbani, begini. Sahih. Yang kedua, beliau membawakan asar Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz yang beliau langsung memotong zakat dari karyawan beliau, pegawai beliau, langsung dipotong 2,5%. Beliau beranggapan berarti ini tiap bulan. Beliau lupa menyamakan hari itu dengan hari ini. Hari ini rata-rata gajian itu tiap bulan. Hari itu banyak yang tiap tahun. Ya, menumpuk makanan untuk persediaan 1 tahun ini biasa. Ya, emas, perak. Nah, dijawab oleh beliau. Yang ketiga, dengan ijtihad beliau, dengan ra'yu beliau, kalau petani saja yang begitu panen langsung mengeluarkan 5% atau 10%, tergantung pengairannya membayar atau tidak, dengan biaya atau tidak, itu langsung, nggak nunggu setahun. Ini seorang dokter misalnya, atau seorang dirut misalnya, yang dalam sebulan dapat gaji 100 juta misalnya, nggak langsung dizakati, nggak adil dong. Sedangkan yang petani saja langsung. Ya, ini tidak dijawab oleh Syekh Al-Albani, tidak ditanggapi oleh Syekh Al-Albani. Kenapa? Karena bagaimana dalil ditentang oleh Rabi? Itu kan Rabi. Sedangkan ini dalil. Kenapa nggak sekalian? Wanita kan nggak kerja rata-rata. Mestinya dia dapat warisan 2 kali lipat dari anak laki-laki. Laki-laki kan kerja, dapat penghasilan. Kenapa nggak sekalian seperti itu? Kenapa nggak ditentang ayat itu? Malah yang laki-laki 2 kali lipat dari anak perempuan, ya kan? Dan banyak hal-hal yang dalil di mana tidak sesuai dengan akal rohani. Apakah kemudian dalil harus mengalah? Ya tidak. Maka ini tidak ditanggapi oleh beliau. Artinya sangat remeh, memalukan lah. Sekelas ulama menolak dalil dengan rohani. Ini aib, betul-betul aib. Kalau ada dalil, ada ayat, ada hadis, kemudian ditolak oleh rohani. Pendapat. Wa jami'u dzalika min jinsil musalah. Itu semua termasuk apa yang mengambil harta orang bi ghairil haq, seperti meminta dengan paksa, memalak, istilah kita. Ya. Sebab kalau tidak diberikan, dia ngoceh.
Dia akan sebutkan aib-aibnya, dan pejabat di situ, orang terhormat di situ tahu, merasa, karena merasa dia tahu aib dirinya. Ya. Wa tara khalqan minasy-syu'ara'i wa ahli al-adabi la yatahasawna min labsil harir. Engkau lihat banyak dari penyair dan juga ahli adab, ahli sastra tidak malu-malu berpakaian berpakaian harir sutra. Ya. Mestinya malu kan? Halal haram. Lelaki memakai sutra emas. Dua hal dihalalkan bagi wanita, diharamkan bagi laki-laki, kecuali 4 jari. Mereka tidak malu-malu memakai pakaian sutra. Wal kadhibi fil fathi kharijan 'anil haqq. Dusta dalam pujian. Dibaca sekali. Dusta dalam pujian. Antum bisa dapati hari ini, atau mungkin ucapan beliau ini juga terjadi hari ini, bahkan lebih parah. Kalau antum lihat, insya Allah antum pernah lihat, mungkin sering, para badut, para pelawak ketika tampil di hadapan seorang pejabat, beberapa pejabat, kelihatan di sini ada pujian-pujian yang berlebihan. Allah dan Rasulnya tidak menyukai hal-hal seperti itu. Dan Faidah mengatakan memuji sesama muslim boleh, tapi usahakan di belakang. Ya, jangan di hadapan. Ada seseorang yang memuji-muji temannya di hadapannya. Apa kata Nabi? Dia sedang mematah-matahkan punggungnya. Istilah orang Arab. Artinya dia bisa hancur. Sebaliknya, orang yang dikritik, orang yang diungkapkan keburukannya di depannya, justru itu yang baik. Kalau berbicara tentang keburukan, di hadapannya. Kalau berbicara tentang kebaikannya, di belakang. ويكون اجتماعهم على الفسق وشرب الخمر وغير ذلك. Bahkan kadang-kadang yang parah di antara mereka berkumpul dalam perbuatan fasik. Bahkan kadang-kadang ada khamr di situ diminum dan lain-lain. Dan inilah orang-orang, para penyair, ahli sastra, mungkin hari ini bisa disebut sebagai artis. Ya, artis yang dibahas ini yang agamis, yang religi. Ketika memerankan dalam sinetron religi, ketika kita tonton seolah dia luar biasa soleh, dia ajak murid-muridnya, dia ajak tetangganya untuk sholat berjamaah di cerita sinetron itu. Dia marah-marah karena anaknya terlambat sholat berjamaah di sinetron itu. Ketika main sinetron, terdengar adzan, tidak berhenti sholat. Saya kira antum tahu ya. Itu kira-kira. Jadi kesolehan dia itu ditampakkan, dipertontonkan kepada manusia untuk dinikmati oleh manusia, bukan dipamerkan di hadapan Allah. Nah, itulah para artis. Ya. Maka yang terbaik bagi mereka, kalau memang ingin baik, satu-satunya jalan, tahu Mbak. Nggak ada jalan lain, tahu Mbak. Bukan
ngaji juga, menjaga berjamaah juga, main film juga, nyanyi juga, dan seterusnya. Satu-satunya jalan bertaubat, ngaji, ya. Bukan ngajar, ngaji, ya. Ngaji terus duduk mungkin bertahun-tahun. Kalau dia cerdas, Allah berikan kecerdasan, ya mungkinlah setelah bertahun-tahun belajar tentang akidah, tentang manhaj dan seterusnya, dan itu kan sedikit sekali sulit. Yang terbaik ya terus belajar walaupun sampai mati. Dia tidak tampil lagi seperti dulu waktu jadi artis, manggung dan seterusnya. Ya. Nah, disinilah kesalahan sebagian saudara-saudara kita yang memberikan panggung. Kan kemarin-kemarin dia manggung, sosok sekarang nggak manggung lagi. Apa salahnya? Dulu manggung dalam kemaksiatan, ini manggung dalam kebaikan. Ya, itulah talbisul iblis. Hayhata, hayhata, ini bahasa Allah dan Rasulnya, ya. Jauh sekali. Laisal adabu illa ma'allah, tidak ada adab kecuali bersama Allah. Karena memang adab itu tidak seperti syariat, manhaj, akidah, tauhid, sholat, shaum, zakat. Artinya memang istilah-istilah agama, istilah syariat, disabdakan oleh Nabi, dilaksanakan oleh Nabi dan para sahabat. Tentu harus tahu, ya, ada bahasa syariat dan bahasa Arab. Gitu. Bahasa syariat pasti bahasa Arab. Bahasa Arab belum tentu bahasa syariat. Apa bahasa syariat dan itu pasti bahasa Arab? Ya tadi, ya akidah, ya manhaj, ya sholat, zakat, shaum, jihad, tawaf, sa'i, umroh, haji dan seterusnya. Ini bahasa syariat dan bahasa Arab. Ada bahasa Arab, tapi bukan bahasa syariat. Ya. Ini jauh lebih banyak. Ya seperti makan, minum, tidur, ini kan bahasa Arab, ya. Naum, ta'am, syara'. Apakah itu menjadi bahasa syariat? Tidak. Nah, ada bahasa Arab, bukan bahasa syariat, tapi oleh kaum muslimin dianggap bahasa syariat. Apa masih ingat? Sufi, tasawuf, ya, ma'rifat, gitu. Ini bahasa Arab kan? Ma'rifat artinya mengetahui, ya kan? Sufi, tasawuf itu apa ya? Dari kain tebal. Gak ada hubungannya dengan saya. Hari ini entah berapa juta kaum muslimin menganggap bahwa sufi, tasawuf bagian dari Islam, ilmu Islam, bahkan ilmu tertinggi. Kalau kita ini masih ilmu rendahan, masih bahas masalah wudu, sholat, tayamum, batalnya sholat, batalnya wudu, itu ilmu-ilmu rendahan. Baru level apa dulu? Level syariat. Mestinya naik, jangan syariat terus. Apa? Hakikat. Nanti ada torekah, nanti ada ma'rifat. Yang tertinggi ma'rifat katanya. Kalau sudah ma'rifat, kadang-kadang khamr jadi air putih. Artinya halal diminum. Sholat tidak wajib dan seterusnya. Karena levelnya sudah tinggi, sudah ma'rifat. Padahal tidak ada, itu cuma bahasa Arab. Hari ini atau mungkin 20 tahun terakhir tambah banyak lagi. Tambah banyak lagi bahasa Arab masuk bahasa syariat. Di mana? Di mana tahu? Banyak sekali. Semuanya diarab-arabkan dan betul itu bahasa Arab. Tapi nggak ada hubungannya dengan syariat. Ya,
Di mana? Iya, di bank-bank syariah, di BMT syariah. Banyak muncul istilah-istilah bahasa Arab dan dianggap itu bahasa syariah. Ya, banyak, saya kira antum sering dengar gitu ya. Kalau di beberapa masyayikh ketika ngobrol dengan praktisi bank syariah itu ada disebut istilah-istilah itu. Ya, yang ketika belajar fikih nggak ada itu. Ya, banyak, saya tidak bisa mencontohkan. Kalau mudharabah kan ada itu bagi hasil ya. Memang ada istilahnya mudharabah bagi hasil. Banyak. Ya, sebetulnya itu cuma bahasa Arab. Di Arab-Arabkan saja. Kalau syariat masuk batil. Gitu. Gak apa-apa, saya pinjamkan Bapak 100 juta, nanti kembali 110 juta, dicicil selama 2 tahun, tapi begini caranya, putar-putar gitu. Masa ujung-ujungnya batil kalau syariat? Ujung-ujungnya apa? Pinjam 100 juta, kembali 110, dicicil selama 2 tahun. Itu inti ribanya kan di situ 10 juta. Ya, cuman biar tidak kelihatan riba diputar-putar. Dan ketika putar-putar itu ada istilahnya. Gitu. Orang awam bangun-bangun. Ya misalnya ketika mereka pinjam 100 juta untuk beli mobil. Ya. Lalu nyicil setiap bulan 5 juta misalnya selama sekian bulan, total 110 juta. Nah, oleh bank syariat ini diakali. Kalau akadnya seperti itu kan jelas riba. Pinjam 100 juta, kembali 110 juta, dicicil dalam jangka 2 tahun. Walaupun gak ada denda. Nah, bagaimana biar terkesan tidak riba? Mobil yang Bapak cari biar kami, mobil yang Bapak ini biar kami yang nyari. Nanti kalau mobil itu sudah ada, taruhlah Avanza misalnya tahun 2005 misalnya, nanti Bapak beli ke kami. Semua orang tahu itu harganya 100 juta. Beli ke kami berapa? 110 juta. Dan kami tidak mewajibkan langsung, boleh dicicil selama 2 tahun. Tidak ada denda. Ya kan? Orang awam menilai betul juga ya. Diputar-putar, akadnya diputar-putar seperti itu. Dan banyak dari mereka membela, ini kan jual beli. Kalau tadi kan utang piutang, ini kan jual beli. Betul, jual beli yang haram, batil. Kenapa? Karena ketika mereka berdua deal, tanda tangan, sebagian salaman, bid'ah. Deal dengan salaman kan bid'ah. Seperti akad nikah dengan salaman bid'ah. Antum tahu sunahnya salaman cuma 3. Ketika mereka deal tanda tangan, itu mobil sudah milik bank apa belum? Belum. Masih di dealer, masih di OLX, masih di mana? Ya, di situ haram. Wala tabi ma laysa indaka. Larangan Nabi mutlak. Jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki, yang masih milik orang. Bukan belum jadi ya. Kalau belum jadi malah boleh. Apa istilahnya? Salam. Jual beli dengan cara salam boleh. Barangnya belum jadi, malah boleh ya.
Ini barangnya masih milik orang lain, masih di dealer orang, tapi sudah di haramnya di sini. Bisti'malit taqwa lahu, adab itu bersama Allah dengan melakukan ketakwaan. Baru itu namanya adab, baru itu hak. Ya. Wa jumhurul alba'i wasyu'ara idza dhaqa bihim rizqun. Kebanyakan para adib, jamaknya adibba, para sastra, para ahli sastra, penyair, ketika mereka sempit rezeki, jatuh miskin, tasakhatu, mereka marah, mereka tidak terima, wa kafaru, dan kufur nikmat. Karena memang mereka ucapannya seperti itu. Padahal di dalam syairnya banyak menasihati orang. Dan begitulah ancaman Nabi terjadi ketika seseorang itu gulu berlebihan dalam memberikan nasihat. Misalnya ketika dia menasihati, tidak sedikit yang menangis. Ketika dia menasihati, gemetar hati orang. Tapi ini berlebihan. Dia sengaja mencari-cari kalimat yang bisa membuat menangis, dan dia berpikir keras, dia latihan dan seterusnya. Ini kan gulu. Maka ancaman Nabi apa? Dia akan dikalahkan sendiri. Artinya dia hanya bisa membuat orang menangis, dia sendiri tidak menangis. Ya seperti ini. Seperti ini. Ini berbeda dengan para nabi, para rasul, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari. Ucapannya menggetarkan hati pendengarnya, mustamidnya. Itu kadang-kadang. Kadang-kadang. Masih ingat hadis Irbad bin Sariyah? Itu saja. Gemetar hati kami, menangis mata kami, mendengarkan nasihat Nabi waktu itu. Ya, seolah-olah nasihat perpisahan pada menunduk para sahabat. Apakah setiap kali Nabi berbicara seperti itu semua? Tidak, kadang-kadang. Mereka tidak. Ya. Asal dia yang ceramah, udahlah siap-siap nangis lah. Siap-siap sapu tangan, tisu, ya, nangis, gitu ya. Karena memang majelis tangisan dia. Kalau nggak nangis ya nggak seru tujuannya itu. Kalau yang ini kalau nggak lucu nggak seru. Padahal ulama yang sebenarnya ya gimana isinya? Kan pembahasan macam-macam. Ada pembahasan tentang sholat, ada pembahasan tentang jihad yang membuat kita semangat berapi-api untuk melawan musuh siap mati. Ada pembahasan tentang azab neraka, bagaimana melewati sirat yang membuat kita takut. Ada pembahasan yang kita butuh pikir tentang waris, gimana? Ada hitungan-hitungannya itu. Iya, mengajak kita untuk berpikir. Dan seterusnya, pembahasan macam-macam. Tidak berada dalam satu macam. Ahlul bidah tidak. Udah kalau spesial nangis, Ustaz Fulan. Spesial lucu, Ustaz Fulan. Ya. Ada kekhususannya. Wa akhadhu fi lawbil aqdar. Lalu mereka menyalahkan takdir, mencela takdir, menyalahkan suratan dari Allah. Ini buruk sekali. Kufur nikmat dan bisa betul-betul kufur. Bahaya. Nah, wajib kita yakini bahwa di mata Allah kita ini
kita ini tidak ada apa-apanya. Jangankan kita, para nabi, para rasul, di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Bahwa Allah mencintai para nabi, para rasul, memuliakan para nabi, para rasul, betul. Tapi bukan berarti bahwa para nabi, para rasul besar di hadapan Allah, enggak. Semuanya kecil. Kalau Nuh itu besar di mata Allah, barangkali Allah enggak tega, enggak berani menyesatkan anaknya. Kalau Ibrahim itu besar di hadapan Allah, barangkali Allah enggak berani, enggak tega menyesatkan ayahnya. Begitu juga Nabi Lut, begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau beliau itu besar di hadapan Allah, Allah tidak akan menjadikan ayah ibunya kekal di neraka, pamannya Abu Thalib kekal di neraka. Ini menunjukkan di hadapan Allah gak ada yang besar. Maka jangan coba-coba menyebut nama orang, nama malaikat di hadapan Allah. Di hadapan Allah jangan nyebut siapa-siapa. Antara kita dengan Allah, ya Allah turunkan hujan, ya Allah sembuhkan saya, ya Allah berikanlah aku rezeki. Cukup. Gak perlu bawa-bawa nama Syekh Fulan, Wali Fulan, termasuk Rasulullah SAW. Ini kesalahan dan kesesatan sebagian saudara-saudara kita di negeri kita ini. Ya Allah, bijahi Rasulillah, bijahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, agithna. Ini sering diucapkan mereka. Ya Allah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan kehormatan Rasulullah, turunkanlah hujan, tolonglah kami. Ini gak pantas. Ngapain bawa-bawa Rasulullah? Udah, engkau minta kepadaku, ud'uuni astajib lakum. Minta kepadaku langsung, aku kabulkan. Yang ada sebaliknya apa? Yang ada sebaliknya, yang benar sebaliknya apa? Di hadapan manusia memohon sesuatu di hadapan manusia, bawa-bawa nama Allah, menyebut nama Allah, itu yang bagus. Sebagaimana contoh Zainab putri Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu memohon kepada Nabi supaya hadir ke rumahnya. Karena anak Zainab, berarti cucu Nabi, sedang sakit keras, akhirnya meninggal. Nabi gak berkenan. Nabi cuma mengirimkan salam dan mengirimkan kalimat inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta kullu syai'in indahu bi ajalin musamma wa tasbir wa tahtasib. Ini sunnah kita ucapkan kepada orang yang baru saja ditinggal mati oleh istrinya, suaminya, ayahnya, ibunya, anaknya, dan seterusnya. Ya. Beliau gak berkenan hadir ke rumah Zainab. Nah, Zainab menyuruh utusan Nabi, memohon Nabi untuk datang ke rumah Zainab dengan bawa-bawa nama Allah. Wallahi, demi Allah ya Rasul, kami mohon engkau datang ke rumah saya. Akhirnya Nabi datang. Itu yang benar. Menyebut nama Allah di hadapan manusia. Wallahi, demi Allah Pak, Bapak gak boleh begitu. Demi Allah saya minta Bapak untuk berhenti dari perbuatan ini. Demi Allah saya minta Bapak begini. Itu yang benar. Bukan berhadapan dengan Allah bawa nama orang, walaupun orang itu semulia Nabi Muhammad SAW. Nggak ada. Para sahabat seperti itu tidak ada. Ya, termasuk Nabi menyebut-nyebut nama Nabi Ibrahim misalnya, Nabi Adam misalnya, Nabi Musa misalnya, untuk memohon sesuatu kepada Allah, nggak ada. Ya, jangan mengkias, karena mereka menjawab dengan kias. Ya kan, ketika ada orang minta kepada kita kerjaan, kita nggak kasih. Lalu tiba-tiba dia bilang, saya dulu teman akrabnya anak bapak, gitu. Dulu saya dengan anak bapak satu kos, satu kelas, ya makan bareng dan seterusnya.
Lalu kita kasih kerjaan itu kepada dia. Ini apa? Ini menyamakan Allah dengan makhluk. Makhluk bisa seperti itu, Allah tidak. Karena untuk Allah harus pakai dalil. Gak boleh dikiaskan seperti itu. Wala tadribu lillahil amsal. Jangan bikin perumpamaan amsal untuk Allah. Ya. Jadi berbicara tentang Allah murni harus pakai dalil. Ya. Sudah masuk? Ya, silakan datang dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ba'd. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita kalau seandainya karena udah motor sudah terlalu sama saya mau motor saya beli dulu, jadi saya mau beliin atau mau jual berapa itu nggak boleh? boleh. Boleh. Dealnya setelah motor tersebut dia beli, dia miliki. Kalau belum deal, nggak apa-apa. Kan yang dilarang itu adalah ijab qabulnya itu. Ketika saya mengatakan kepada antum, kalau antum punya motor ini tahun 2010 saya berani beli 7 juta misalnya, antum ya, tidak boleh ada ijab qabul dulu. Itu baru apa istilahnya ya, baru rasan-rasan aja ya kan.
Antum nyari, seminggu kemudian antum mendatangin aneh, ya nih sudah ada, terserah saya, ya apakah saya jadi beli atau tidak, karena iya belum ijab kabul, belum deal istilahnya kan. Kalau sudah deal, sudah ijab kabul, ya terlarang tadi menjual sesuatu yang belum dimiliki. Jadi si penjual harus berani resiko. Resikonya apa? Ya nggak jadi beli tadi, karena memang belum ijab kabul. Kalau sudah ijab kabul, ada lagi tanda tangan, ya tadi terkena larangan Nabi, jangan menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Berarti kan kalau misalnya ada di dealer, ini harga dealer 20 juta pertama, nanti saya jual kamu 30 juta ya, nanti saya beli buat kamu, setelah saya beli kamu beli, itu nggak boleh. Ya itu deal bukan? Jadi, Ya kalau deal ya nggak boleh. Ya. Kecuali ya gimana nanti aja dah, antum tetap beli itu. Gimana nanti aja kan berarti belum deal. Gimana nanti aja, memang saya mau juga sih kalau segitu kalau ada. Nah, tapi ya gimana nanti dah, pokoknya belum deal lah. Antum berani beli itu. Dan setelah antum beli ternyata dia mau, nah itu boleh. Mohon dibahas sedikit tentang ketertiban parkir. Nah ini lumayan juga ini ya. Jadi kita kan sedang belajar ilmu ya, ilmunya para sahabat. Apakah para sahabat itu menonjol hanya di akidahnya, manhajnya? Tidak kan? Tauhidnya saja tidak kan? Para sahabat itu menonjol di akhlak. Salah satu akhlak adalah tidak mengganggu jalanan. Jangan samakan kajian kita dengan kajian ahli bid'ah. Ahli bid'ah bukan ganggu jalanan lagi, nutup jalanan. Ya itulah ahli bid'ah. Tidak ada ilmu. Kita satu motor dikit aja, spion dikit aja, mestinya jangan. Ya. Dan taat terhadap aturan. Dalilnya mana? Al-mu'minu ala syuruti. Seorang mukmin itu harus taat dengan syarat yang telah dibikin. Gitu. Kalau pengurus mengatakan bikin aturan motor di sana, sini khusus mobil, ya harus kita taati. Ya. Jangan sampai ilmu kita tidak berkah. Kan banyak kan? Ada yang hafal Al-Quran, ada hafal ratusan bahkan ribuan hadis, tapi nggak berkah. Kenapa? Sama ibunya sering bentak-bentak. Ya, dipanggil ibunya nggak mau datang, nggak berkah ilmunya. Padahal hafal Al-Quran. Nah, jangan sampai ilmu kita ini tidak berkah. Ngaji, utang nggak bayar, ya kan? Nah itu gara-gara nggak berkah ilmu. Salah satu yang mendatangkan keberkahan, taati aturan. Kalau memang disuruh parkir di lapangan sana, ya lapangan sana. Ya. Apa susahnya jalan kaki dari situ ke sini? Nggak sampai 3 kilo, nggak nyampe kan? Dari sana sini. Saya belum pernah ke sana, ya. Saya kira nggak nyampe 3 kilo. Ya. Yang berapa? 2,5. Ya, nggak nyampe juga kan? Olahraga, taat, mudah-mudahan berkah. Di mana-mana kajian salaf itu diprotes warga gara-gara itu, parkiran, ya. Maka kita perbaiki, ya. Jadi betul-betul taati. Jadi jalanan betul-betul kosong. Kalau mobil di sini ya di sini, motor di sini ya di sini. Gitu ya. Gak ada yang protes kan? Setuju semua kan?
Iya, kalau setuju, ya kita akhiri aja ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.